Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Faturrohmi Azizah dengan NIM akhir 172 dan dua teman saya Ayu Nindya Wahono Putri dengan NIM akhir 174 dan Rizky Arnawati dengan NIM akhir 181. Di sini kami akan menjelaskan materi dilalah Al-Qur'an. Yang pertama, pengertian dilalah. Arti dilalah secara umum adalah memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut madlul atau yang ditunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, yang disebut madlul itu adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut dalil atau yang menjadi petunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, dalil itu disebut dalil hukum. Yang kedua, pembagian dilalah. Dilalah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dilalah lafziyah atau penunjukan berbentuk lafaz, yaitu dilalah dengan dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafaz, suara, atau kata. Yang kedua, dilalah ghairu lafziyah atau dilalah bukan lafaz, yaitu dalil yang digunakan bukan dalam bentuk suara, bukan lafaz, dan bukan pula dalam bentuk kata. Hal ini berarti bahwa diam atau tidak bersuaranya sesuatu dapat pula memberi petunjuk kepada sesuatu. Contohnya seperti raut muka seseorang mengandung maksud tertentu. Tiga hal cakupan dalam dilalah lafziyah. Yang pertama yaitu ada melalui hal-hal yang bersifat alami yang menunjukkan kepada maksud tertentu yang dapat diketahui oleh setiap orang di seluruh alam ini. Yang kedua, melalui akal maksudnya dengan perantaraan akal pikiran, seseorang dapat mengetahui bahwa suara atau kata yang didengarnya memberi petunjuk kepada maksud tertentu. Dan yang ketiga, ada melalui istilah yang dipahami dan digunakan bersama untuk maksud tertentu. Selanjutnya, dilalah dalam pandangan ulama Syafi'iyah. Yang pertama, dilalah mantuk. Dilalah mantuk ialah petunjuk lafaz kepada arti yang disebutkan oleh lafaz itu sendiri. Syekh Muhammad Al-Qudri menjelaskan bahwa dilalah mantuk terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu dilalah mantuk sarih dan dilalah mantuk ghairu sharih. Yang pertama, dilalah mantuk sharih, yaitu petunjuk lafaz kepada arti yang secara tegas disebutkan oleh lafaz tersebut. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Surat Al-Isra ayat 23. Lafaz pada ayat di atas secara tegas menunjukkan keharuman berkata kasar kepada kedua orang tua. Yang kedua, dilalah mantuk ghairu shahir, yaitu petunjuk lafaz kepada arti yang tidak tegas disebutkan oleh lafaz tersebut. Arti yang ditunjuki dengan dilalah mantuk ghairu shahir ini dapat berupa yang pertama, arti yang dikehendaki oleh pembicaraan lafaz atau syarah, akan tetapi tidak secara tegas disebutkan oleh tuntunan lafaznya. Selanjutnya, pembagian dilalah mantuk. Pembagian mantuk ada 5 macam, yaitu yang pertama nas. Berarti bentuk kata itu sendiri dengan jelas untuk menunjukkan makna yang dimaksud dan tidak menyiratkan makna lain. Yang kedua, zohir, merupakan lafaz yang menunjukkan makna yang akan dimengerti ketika akan ada ucapan, tetapi tanpa ada batasan untuk menerima ghairoh yang dapat menjelaskan. Tetapi ada kemungkinan makna lain yang juga termasuk menerima taksis, takwil ataupun nasak. Yang ketiga, mu'awal, merupakan lafaz yang ditafsirkan dengan makna yang lemah karena ada petunjuk yang dapat menghalangi penerapan makna yang kuat. Mu'awal berbeda dengan zohir, yaitu lafaz yang ditafsirkan dengan makna yang lemah karena ada petunjuk yang menghalangi penggunaan makna yang kuat. Yang keempat, dilalah iktida, yakni ketika kebenaran pada suatu lafaz yang sepenuhnya tergantung pada sesuatu yang tidak disebutkan. Yang terakhir, dilalah isyarah, yaitu sisi lain dari kebenaran dari petunjuk lafaz yang ditunjukkan makna yang tidak dimasukkan pada awalnya dan tidak tergantung pada apapun yang tidak disebutkan. Selanjutnya, dilalah mafhum. Dilalah mafhum secara etimologis yaitu isim maf'ul dari al-fahm ialah berasal dari isim segala sesuatu, sesuatu yang bisa dipahami dari segala sesuatu yang lain. Mafhum merupakan
suatu yang ditunjukkan oleh pengucapan, tapi bukan dari ucapan itu sendiri. Dengan kata lain, pemahaman yang ditunjukkan oleh pengucapan berasal dari penafsiran ucapan, bukan tempat pengucapan. Dilalah mafhum dibagi menjadi dua jenis, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah berarti hukumnya sama dengan matuk. Bisa juga diartikan bahwa makna yang tidak terucap sama dengan makna yang terucap. Mafhum sendiri dibagi ada dua jenis, yaitu fatwa Alkitab, yaitu di mana hukum yang dipahami lebih mendominasikan daripada mantuk. Lahnul kitab adalah kasus di mana hukum dari mafhum sama dengan hukum mantuk. Selanjutnya ialah mafhum mukhalaf. Mafhum mukhalaf memiliki arti yang berbeda karena merupakan dominasi dari suatu tempat tanpa batas yang beda. Menurut para ulama usul fiqh, mafhum mukhalaf dibentuk berdasarkan kontradiksi dari dua hal, yakni al-jumrah dahir, yaitu pernyataan yang jelas, dalam bentuk al-mantuk, al-musbat, dan al-maskut, anhu al-manfi, atau pernyataan yang tidak jelas. Dengan kata lain, mafhum mukhalaf merupakan kebalikan dari hukum yang disebutkan. Hal ini karena tidak ada batasan dalam hukum tersebut. Mafhum mukhalaf dapat diterima dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang satu ialah mafhum al-mukhalafat, sesuai dengan dalil yang lebih kuat, tidak bertentangan, baik dengan dalil mantuk bih atau dengan dalil mafhum al-muwafaqat. Yang kedua ialah petunjuk yang tidak disebutkan tidak dapat dimaksudkan untuk saling menguatkan keadaan-keadaan. Yang ketiga ialah petunjuk yang ada pada lafaz bisa disebut dalam dilalah al-mantuk, tidak seperti yang biasa terjadi. Yang keempat ialah petunjuk dalam kalimat atau yang disebut dengan dilalah al-mantuk, meski berdiri sendiri bukan meniru dengan sesuatu yang lain. Yang kelima ialah isyarah lafaz atau dilalah al-mantuk, tidak dimaksudkan sebagai kejadian atau peristiwa tertentu. Dan yang terakhir ialah macam mafhum mukhalaf. Macam mafhum mukhalaf sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama ialah mafhum al-wash atau mafhum al-syifat. Ialah penetapan dari kebalikan dari suatu hukum dari hukum yang disebutkan atau mantuk bih kepada hukum yang tidak disebutkan atau maskut anhu dengan menggunakan sifat-sifat hukum. Yang kedua ialah mafhum al-syart, adalah penetapan dari kebalikan hukum yang tidak dijelaskan dari hukum yang tidak dijelaskan dengan syarat. Yang ketiga ialah mafhum al-ghayah, adalah penetapan hukum yang tidak dijelaskan dan hukum yang berlawanan dengan menggunakan suatu keterangan. Yang keempat ialah mafhum al-adat, adalah penggunaan bilangan tertentu untuk mendapatkan suatu hukum yang tidak dijelaskan dan kebalikan dari hukum yang disebutkan. Menetapkan kebalikan dari hukum yang dijelaskan dengan menggunakan suatu bilangan khusus. Yang kelima ialah mafhum al-has, adalah penggunaan pengkhususan yang terbatas untuk menentukan hukum yang tidak dijelaskan dan kebalikan dari hukum yang dijelaskan. Dan yang terakhir ialah mafhum al-laqab, adalah penggunaan nama atau sebutan tertentu untuk menentukan kebalikan dari hukum yang disebutkan. Demikian presentasi terkait dilalah Al-Quran dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.